Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di dalam penjara, Ares membuka mata dengan tubuh yang compang-camping. Tangannya diikat oleh sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengalirkan mana. Artinya Ares yang merupakan pendekar pedang aura kini nampak seperti manusia biasa. Nah, setiap kali Ares terbangun, ia terus saja berpikir bagaimana bisa dirinya dikalahkan oleh Kevin. Perbedaan mereka awalnya sangatlah jauh. Saat Ares sudah menjadi pendekar pedang aura, Kevin masihlah bocah kumuh biasa. Dan saat Ares memasuki Dimitri, perbedaan kekuatan mereka juga masih terlalu jauh. Oleh sebab itulah dari awal ia sangat yakin bahwa Kevin tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi kenyataannya jauh dari apa yang Ares harapkan. Dahulu saat menerima ajaran Alexander, ia dipercaya sebagai seorang jenius yang akan membawa era baru di masa depan. Tapi setelah bertemu dengan Roman Dimitri, ia pun seperti berada di persimpangan. Tentu saja Ares sadar bahwa ajaran Roman Dimitri sangat berbeda dengan Alexander dan ia juga bisa melampaui dirinya yang dahulu. Tapi entah kenapa setiap kali ia memikirkan haruskah beralih kepada Roman Dimitri, jawabannya selalu sama, yaitu tetap bersumpah setia kepada Alexander. Ya, ia sudah bertemu dan mengetahui kekuatan asli Alexander, penyihir lingkaran ke-9. Alexander sudah jauh melampaui dunia manusia. Oleh sebab itulah ia sangat yakin bahwa Roman Dimitri tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Sudah beberapa kali Alexander memikirkan hal tersebut dan jawabannya tetap sama, yaitu setia kepada Alexander. Dan walaupun ia diberikan kesempatan kedua, mungkin jawabannya juga akan tetap sama, yaitu setia kepada Alexander. Kala itu Ares masih yakin pertempuran melawan Kronos akan memakan waktu yang lama. Sosok Alexander pastinya tidak akan tumbang dengan mudah dan akan memenangkan peperangan. Setidaknya itulah yang ia yakini sampai ia mendengar langkah kaki seseorang yang ternyata saat wajahnya terungkap, Ares sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Ia pun berkata, "Jadi Alexander sudah kalah?" Dan sosok tersebut pun menjawab, "Benar, orang itu adalah Komandan Jonathan." Dilihat dari ekspresinya yang tenang, Ares langsung paham bagaimana situasi yang tengah terjadi di luar. Tapi masih sulit untuk mempercayai bagaimana bisa monster seperti Alexander dikalahkan oleh Roman Dimitri. Timbul banyak sekali pertanyaan, bagaimana ia dikalahkan dan seperti apa kekuatan Roman Dimitri yang bisa mengalahkan Alexander. Ia sangat penasaran dengan detail pasti terkait pertarungan antara Alexander melawan Dimitri. Tapi Jonathan sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan hal tersebut. Ia hanya berkata, "Untuk apa aku memberitahu hal tersebut kepada pendosa? Dan memang seperti itulah tuanku, selalu menang melawan siapapun yang ia lawan." Lalu ia pun memerintahkan para prajurit yang berada di belakangnya untuk membawa Ares. Setelahnya, Jonathan pun berkata, "Jika kau penasaran, tanyakan langsung kepada tuanku karena ia akan dinobatkan sebagai kaisar yang baru dan itu bersamaan dengan eksekusi mati para pendosa seperti dirimu." Berpindah ke sisi lain, lebih tepatnya ini adalah sebuah tempat di mana Roman akan dinobatkan sebagai kaisar. Sudah banyak warga yang menunggu untuk menyaksikan penobatan tersebut. Tapi ada yang tidak biasa karena tepat di tempat penobatan ada tempat untuk eksekusi.
Tentunya setiap warga langsung bertanya-tanya apakah Roman Dimitri akan melakukan eksekusi di hari penobatannya. Itu adalah situasi tidak biasa dan tidak pernah terjadi di penobatan manapun. Dan saat Roman Dimitri memasuki area penobatan, para warga dibuat lebih terkejut lagi karena Roman tidak mengenakan pakaian yang biasa. Lebih tepatnya ia tidak memakai pakaian layaknya seorang kaisar, melainkan memakai pakaian layaknya seorang prajurit dan juga tengah bersiap dengan pedangnya. Saat itulah timbul persepsi apakah Roman sendiri yang akan mengeksekusi para pendosa, dan ternyata itulah kebenarannya. Roman akan mengeksekusi para pengkhianat tepat sebelum dirinya dilantik menjadi kaisar. Dan nama pertama yang akan dieksekusi adalah Karman. Ia merupakan pimpinan di wilayah tanpa hukum yaitu Odelia. Jika saja pergerakannya untuk menghindari keributan, Roman pasti akan membiarkannya, tapi Karman malah memicu keributan lainnya dan juga merupakan cikal bakal terjadinya peperangan di benua. Dengan dosa-dosa tersebut, Roman pun langsung mengeksekusinya. Lalu pendosa kedua yaitu Presiden Goldbank Hoffman. Tentu saja setiap orang mengetahui siapa itu Hoffman. Lalu Roman pun mulai menjelaskan dosa-dosanya. Pertama, mendukung penuh Kronos, dan walaupun ia telah mengetahui dosa-dosa besar yang dilakukan oleh Alexander, Hoffman tetap mendukungnya. Jadi ia harus dihukum mati. Kala itu Hoffman memohon agar dirinya diampuni, tapi itu adalah permintaan yang sia-sia karena pada akhirnya Roman Dimitri tetap mengeksekusinya. Nama demi nama keluar untuk dieksekusi, dan mereka semua bukanlah orang biasa. Para penonton atau warga bahkan tidak habis pikir. Hari penobatan yang harusnya dimulai dengan sukacita malah diawali dengan darah dan juga mayat. Sepertinya Roman ingin menanamkan kepada setiap orang bahwa siapapun yang melanggar peraturannya akan berakhir seperti mereka. Hingga pada akhirnya sosok yang paling familiar di antara setiap orang pun muncul. Itu adalah Ares. Tentunya setiap orang masih mengingat bagaimana pengkhianatan Ares di masa-masa kritis Dimitri. Dosanya jelas lebih besar dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Tapi mereka juga ingat bagaimana kontribusi Ares saat ia bergabung dengan Dimitri. Pertama, Ares berada di garis depan tak kalah melakukan pembebasan para tawanan Dimitri di Kronos. Lalu ia juga turut andil dalam pembebasan Arkadia, dan yang terakhir ia juga berperan besar dalam pemberontakan atau peperangan yang terjadi di Valhalla. Oleh sebab itulah mereka yang menonton memiliki ekspresi rumit terhadap Ares, dan sebelum dieksekusi Ares pun berkata, "Tuan, tolong maafkan aku, berikan aku kesempatan, aku tidak boleh mati seperti ini." Ares mengakui seluruh dosa-dosa yang ia lakukan, tapi ia juga menyinggung pencapaian yang telah ia lakukan bersama Dimitri. Intinya semua itu dilakukan karena ia dihadapkan kepada persimpangan yang berat, Alexander atau Dimitri. Dan menurutnya mengkhianati Dimitri juga merupakan keputusan yang berat. Jadi Ares pun meminta sebuah preseden agar dirinya diampuni, dan ia bersumpah akan melakukan apapun yang diminta oleh Dimitri seperti apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Saat seluruh kata-kata terakhir Ares dikeluarkan, semua mata kini tertuju kepada Dimitri. Apa yang dikatakan Ares tidak sepenuhnya salah. Mereka bahkan sebagian besar yakin bahwa Dimitri
masih membutuhkan Ares, tapi tetap saja keputusan berada pada tangan Roman. Oleh sebab itulah mereka ingin mendengar apa jawaban dari Roman Dimitri. Dan barulah Roman mulai menjawab bahwa pertama, sebenarnya Ares memiliki kesempatan untuk memilih Dimitri atau Alexander, tapi nyatanya jelas-jelas Alexander adalah pilihannya sampai akhir. Dan adapun presiden, Dimitri sama sekali tidak mengenalnya. Dan bahkan jika Dimitri menjadi kekaisaran yang besar, peraturan tidak akan pernah berubah. Ini untuk menanamkan kepada setiap kepala bahwa apa yang ditulis oleh Roman Dimitri adalah mutlak. Tidak ada kesempatan kedua bagi pengkhianat. Jadi tidak ada yang namanya pengampunan. Setelahnya, Roman pun langsung mengeksekusi Ares. Dan itulah akhir bagi seorang jenius yang namanya akan diingat sebagai pengkhianat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.